Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para hadirin jamaah salat subuh jiran Masjid Jabalus Salam, Bapak Ibu yang hadir pada pagi ini yang saya hormati, yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memilih kita sebagai seorang muslim, yang mana memilih kepada kita sebagai orang yang ingin menjadi orang soleh yang hadir salat berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang tidak seberapa yang kita lakukan ini tentunya adalah harapannya mendapatkan keberkahan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini kita akan sambung tentang yang berkaitan dengan masalah fardu kifayah. Kita akan buka Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 80 dan ayat 84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ayat 84. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تصل على أحد منهم. Ya Muhammad, janganlah kau mendoakan, janganlah kau mensalatkan ala ahadi minhum, atas seseorang yang mati. Di antaranya adalah ahadin, maksudnya nama seorang kepala munafik yang bernama Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini adalah dikenal seorang yang munafik, yang pembawa berita hoax yang terkenal karena pernah dia memitnah istri Nabi Aisyah yang berselingkuh dengan nama sahabat Nabi namanya Safwan, sehingga turunlah ayat Al-Quran yang membebaskan fitnah, tuduhan fitnah daripada Abdullah bin Ubay. Nah, kasus ini para hadirin sehingga masyhur bahwa Abdullah bin Ubay ini adalah orang munafik. Ketika dia mati, ini Abdullah bin Ubay ini mati, Pak. Kemudian anak Abdullah bin Ubay namanya adalah Abdullah. Itu sahabat Nabi. Abdullah ini sahabat Nabi. Abahnya itu namanya Abdullah juga. Kita kan jarang ya, nama abahnya siapa? Suryansah. Anaknya Suryansah. Ada mau itu. Nah, ini Abdullah anaknya, bapaknya Abdullah. Kayak Abu Jahal, Pak. Abu Jahal itu namanya adalah Amr bin Hisham, musuhnya Nabi Muhammad di Makkah, tapi anaknya adalah sahabat Nabi, namanya Ikrimah. Ikrimah namanya. Nah, ini sahabat Nabi Abdullah, bapaknya adalah kepala munafik. Lalu ketika dia mati, Abdullah bin Abdullah ini
meminta kepada Nabi Muhammad untuk datang. Lalu Nabi ya, yang sikap Nabi ini adalah seorang Nabi yang begitu harisun alaikum, yang amat kasih sayang kepada umatnya. Termasuk adalah kepala munafik ini yang musuh Nabi. Ketika dia datang, dipinta oleh Abdullah anaknya datang ke sana, datang. Bahkan Abdullah ini tidak hanya meminta Nabi datang, minta doakan, tapi dia meminta baju Nabi yang dipakai itu Pak, minta dilepas. Akhirnya dilepas Nabi Pak. Kemudian dipakaikanlah sama abahnya yang munafik itu baju Nabi. Dipakaikan. Nah ini hadis ini Pak, saya baca dalam hadis Bukhari ya. Nomor hadisnya kalau tidak salah 205. Nah ini adalah salah satu dalil ya kepada kita-kita yang biasa orang bertanya tuh, Pak Ustadz, boleh nggak Pak Ustadz ini abah ulun ini ditambah kain kafannya dengan namanya kain ihram biasanya begitu. Oh silakan. Kain ihram, yang mana kain ihram ini adalah kain yang dipakai ketika umrah dan haji dulu. Lalu kain kafannya ditambahin dengan kain ihram yang dua itu. Saya biasa untuk membuat kain ihram itu dibikin baju Pak, supaya dia kain ihram itu melengket menyentuh kepada kulit badannya itu almarhum. Nah itu dalilnya bahwa baju Nabi ini dipakaikan kepada Abdullah bin Ubay munafik ini oleh anaknya. Bukan itu aja, Abdullah bin Abdullah ini meminta Nabi lagi. Apa tuh? Liur Nabi, ya air liur Nabi dipinta. Untuk air liur Nabi dari dahi ini mana? Dahi disapukan sampai ke ujung kaki. Air liur Nabi. Dia tahu persis Abdullah ini bahwa Nabi ini adalah orang yang diberkahi oleh Tuhan. Tapi para hadirin, walaupun begitu, apakah membebaskan Abdullah bin Ubay daripada siksa api neraka? Tidak akan. Karena adalah Abdullah bin Ubay ini hakikatnya adalah orang kafir. Dia berislam di hadapan Nabi Muhammad, mengucapkan syahadat di hadapan Nabi Muhammad, dan dia juga ikut sembahyang bersama Nabi Muhammad di Madinah. Yusallun alladzina hum yuraun wa yamnaun ara'aital ladzi yukadzibu biddin ya. Itu yang mendustakan agama, dia sembahyang ya tanpa wudu supaya dia dilihat oleh orang-orang bahwa dia adalah Islam. Nah, ini udah wudu ya Abdullah bin Ubay. Kenapa begitu benci kepada Nabi? Abdullah bin Ubay itu begitu luar biasa benci kepada Nabi. Karena dia kompetisi untuk menjadi wali kota lah. Nah, pemimpin lah. Dari dia suku Hajrat. Ada di Madinah ini suku yang bertikai 300 tahun sebelum Nabi hijrah. Namanya suku Hajrat dan suku Aus. Nah, suku Hajrat ini diantaranya adalah pembesarnya adalah Abdullah bin Ubay. Ketika Nabi Muhammad hadir hijrah di Madinah, akhirnya suku Aus dan Hajrat ini damai. Syajara bainahum, damai. Sehingga Abdullah bin Ubay ini tidak ada kesempatan untuk menjadi pemimpin Madinah. Itu aja masalahnya. Sehingga kompetisi masalah-masalah pemimpin politik itu ternyata berefek sekali. Kebencian kepada Nabi Muhammad. Nah termasuk Yahudi ya. Kenapa benci sekali Yahudi kepada Nabi Muhammad? Karena nabinya bukan keturunan orang Yahudi dari suku Kainuka itu. Orang-orang Palestina dulu hijrah ke Madinah. Ya berharap anaknya tuh ada yang jadi nabi. Yang penatik kesukuan. Ternyata nabinya bukan nabi keturunan daripada Palestina yang hijrah di Madinah. Nabi adalah dari Mekah. Nah, sehingga begitu benci mereka kepada Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wala tusalli ahadin minhum mata abada wala taqum ala kabri. Ya Muhammad, jangan kau salatkan seseorang munafik itu yang mati kemarin ya, wala taqum ala kabri, dan jangan kau berdiri atas kuburnya. Tusalli ini adalah doa. Jadi sembahyang fardu kifayah, bapak-bapak, para hadirin rahimakumullah, sederhana sekali ya. Hanya dengan takbir,
4 kali takbir. Kalau 3 kali takbir batal. Tapi kalau 5 kali takbir tetap sah. Ah, bedanya begitu. Lupa misalnya kelima, tetap sah. Cuma kalau disengaja 5, pendapat Imam Syafi'i adalah makruh. Tapi kalau Bapak sembahyang di Iran, di Teheran, salat fardu kifayah 5 takbir. Di Iran itu 5 takbir. Tapi ahli sunnah wal jamaah salat fardu kifayahnya 4 takbir. 4 takbir. Yang pertama wajib dibaca adalah Fatihah. Kemudian takbir kedua wajib dibaca adalah salawat. Salawat yang dibaca yang terkenal salawat Ibrahimiyah itu, yang kita baca yang tadi tahiyat awal itu, innaka hamidum majid itu yang hadis Muslim ya, yang tersahih. Tapi minimal membaca salawat Allahumma sholli ala Muhammad boleh. Takbir ketiga dan keempat itu sunat membaca doa, tidak wajib. Tidak wajib. Kalau di Saudi Arabia itu hanya takbir ketiga dibaca doa, takbir keempat salam. Kita di Indonesia di mana-mana juga takbir keempat tetap membaca doa juga. Kalau takbir ketiga dan keempat tidak membaca doa, tidak mengapa, tetap sah. Cuma ulama mengatakan makruh. Jadi tidak ada alasan kalau misalnya sembahyang fardu kifayah itu tidak bisa. Setiap orang tuh pasti bisa membaca Fatihah, Pak. Dari kecil kita diajarin sampai besar membaca Fatihah. Walau misalnya anak ini tidak pernah sholat. Berapa tahun tuh? 20 tahun tidak pernah sholat. Ikut fardu kifayah, bisa tidak baca Fatihah? Bisa. Hafal tidak? Hafal. Baca Fatihah. Baca salawat bisa tidak? Allahumma sholli ala Muhammad. Hafal. Masih hafal. Nah sehingga wajibnya tadi takbir 4 kali, Pak. Kemudian Fatihah. Kemudian salawat, kemudian 3 dan 4 ini adalah doa. Nah setelah selesai, ya ini boleh-boleh aja mau menambah secara umum doa, boleh aja. Jadi setelah selesai fardu kifayah, lalu berdoa lagi. Secara umum ya, mendoakan kepada orang, Allahumma fillahu warhamhu, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi. Nah itu boleh aja ya. Bukan berarti adalah bid'ah. Habis selesai berdoa, beda. Para ulama di Martapura, di Banjarmasin, yang mungkin di Jawa juga, itu menambah setelah selesai, lalu berdoa bersama ya. Mau berdoa, boleh-boleh aja. Kalau enggak misalnya bawa aja langsung juga, tidak mengapa aja, boleh aja. Cuma jangan maksud saya menyalahkan kepada mereka yang berdoa. Nah salam para hadirin, assalamualaikum warahmatullahi. Ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga boleh. Itu salamnya fardu kifayah. Kalau di Martapura itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Kalau menurut guru saya ya, Guru Kasim dulu, beliau mengajar fikih itu begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak nyambung wabarakatuh. Karena hadisnya kata beliau dipertanyakan ya. Hadisnya bukan tarjih namanya, hadis Bukhari Muslim. Tapi boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada pesan Nabi, Pak ya. Saya ada pesan Nabi untuk salat fardu kifayah ini pesan Nabi khusus ini. Pesan Nabi yang khusus dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, apabila ya Nabi kau berdoa ya. Nah ini hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Ibnu Hibban. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallaitum 'alal maiti fa akhlisu lahu du'a." Ini penting. Dan apabila kalian mensalatkan orang meninggal itu, fa akhlisu lahu du'a, maka upayakan agar seikhlas mungkin berdoa. Dituntut itu. Seikhlas mungkin. Karena doa orang ikhlas itu makbul. Jangan kita terbayang, Allahu Akbar, kira-kira nih keluarga almarhum nih mengasih duit berapa, 200.000 kah, 300.000 kah. Nah, jangan. Itu pikirannya duit aja deh. Kalau di Banjar, bapak-bapak ya memang dikasih amplop di Banjar itu. Dikasih amplop. Ada orang Banjar nih
Dia ada orang Banjar tuh sudah budaya Pak. Sembahyang fardu kifayah itu tidak kurang daripada 40. Atau kalau orang kaya mengundang lebih daripada 100. Ya. Kenapa jadi 40? Iya, karena dia benar. Ada hadis Muslim yang berbunyi begini, ma min maitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughu mi'atu bi annahum yastaghfiru lahu illa syufiyalahu. Apabila orang muslim itu, apabila mayat itu disembayangkan, ya, orang muslim yang menyembayang itu yabluguna mi'atun, yang lebih daripada 100 orang, kulluhum yabtaguna lahu, dan semua orang itu berharap, ya, memohon kepada Tuhan agar almarhum ini diampuni. Illa syufi'ulaihi, maka pasti diampuni Tuhan. Itu 100. Nah, sehingga di Banjar itu ada undangan namanya, undangan fardu kifayah di sini 10, masjid ini 10, masjid ini 10. Kira-kira 10 masjid, ya. Ada di situ ada nama, jam, ya, nama, jam, alamat di amplop itu Pak, ada stempelnya itu. Di dalam amplop tuh adalah apa namanya, transportasinya lah. Nah, ini jam 2 datangan itu ratusan orang tuh datang. Nah, itu diantaranya adalah solusi supaya banyak orang, Cuma tadi pesannya adalah seikhlas-ikhlasnya untuk apa namanya, mendoakan itu pada almarhum. Yang kedua adalah 40. Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatin arba'una rajulan illa syufi'allahu billahi syai'an illa syufi'allahum bihi. Riwayat Muslim. Tidak ada seseorang muslim yang mati lalu jenazahnya disembayangkan daripada 40 orang. La yusyriku billahi syai'a, yang 40 orang itu tidak menjatuhkan Allah Ta'ala illa syafa'alahum lebih, kecuali Allah Ta'ala memberikan doa makbul, dapat ampunan dan dapat syafaat, ya. Nah, 40 orang 100 orang, ya. Kemudian yang ketiga adalah teknis menyembayangkan fardu kifayah, fadilah namanya 3 saf. Kalau orang menyembayangkan itu hanya 10 orang, ya. Ada 10 orang. Saya dulu pernah menyembayangkan 3 orang. Saya imamnya, teman berdua di belakang. 3 orang. Tidak ada orang. Karena yang mati ini orang miskin. Biasanya kalau orang kaya banyak kan yang datang. Tapi kalau orang miskin tidak ada orang yang datang. 3 orang aja. Ya. Saya mandiin, ya, saya kasih juga kain kapannya. Tidak ada orang miskin memang. Nah, kalau misalnya menyembayangkan 10 orang, ya, maka imamnya di depan, ya, kayak kemarin itu deh. Kemudian 3 orang di belakang, 3 orang di belakang, 3 orang di belakang. Sehingga terbentuklah namanya 3 saf. Nah, 3 saf ini memang berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dan riwayat Tirmizi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alaihi salasatu suhub faqad aujaba." Ujar Nabi, barang siapa yang disembayangkan oleh 3 saf, 3 baris, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, faqad aujaba, maka doanya akan diijabah. Jadi 3 saf. Kalau 7 orang misalnya, 7 orang, imamnya di depan, 2 orang, 2 orang, 2 orang. Nah, itu. Jadi 7 orang. Imamnya di depan, 2 orang, 2 orang, 2 orang. Nah, ini minimalnya, ya. Jadi bapak-bapak yang mulia yang berbahagia, sehingga disunatkan untuk mentakhirkan menyembayang mayat itu supaya banyak orangnya, ya. Jadi ketika misalnya meninggal pagi, dimandikan pagi jam 8, jam 9, ya. Kemudian menunggu zuhur misalnya di masjid. Kenapa zuhur? Karena zuhur itu banyak orang. Maka sunat menunggu zuhur supaya banyak orang. Jadi tidak mesti habis dimandikan kemudian disembayangkan langsung dibawa ke kubur, tidak mesti. Nah, lebih-lebih lagi bapak-bapak yang beruntung, pian-pian yang meninggal ketika Jumat. Nah, meninggal Jumat, malam Jumat kah
atau pagi Jumat. Mandikan. Nah, ini janganlah Pak dikuburkan jam 10 pagi. Tunggulah Jumat, bawa ke masjid, karena di masjid penuh orangnya. Itu kesempatan doa orang itu makbul karena banyak orang. Nah, jadi boleh nggak Pak Ustadz mencita-cita mudahan ulun mati hari Jumat? Boleh aja Pak. Jumat depan nggak mati, nggak apa-apa. Tapi tidak ada orang yang mau Pak. Wah, aku Jumat depan aja sudah meninggal, sembayangkan di masjid. Tidak ada itu. Maunya kan mau mati. Nah, baik bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi di masjid tadi Jumat ya. Para hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Nah, itu fadilat daripada sembahyang fardu kifayah. Karena begini, Pak. Kalau kita mendoakan ya ampunan kepada orang, kalimatnya kan sama. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah orang itu. Kasihlah orang itu. Nah, ketika kita mendoakan orang itu baik, ya, mendoakan ampunan kepada orang itu, maka kita pun didoakan oleh malaikat. Kalau malaikat yang mendoakan kita, makbul, pasti makbul. Maka upayakan kalau sembahyang ada orang meninggal, hadirlah sembahyang fardu kifayah, supaya kita dapat doa malaikat ya. Apa itu malaikat? Baik bapak-bapak yang mulia yang berbahagia. Nah, ayat ini, ayat yang 84 tadi adalah fasik yang hakikatnya adalah kafir. Sehingga kita ada ulama mengatakan haram ya, ada yang mengatakan makruh yang di bawah. Kalau mendoakan kepada orang kafir. Kepada orang kafir. Mohon maaf, misalnya bapaknya ya Nasrani kah apakah, kemudian anaknya muslim lalu mendoakan kepada bapaknya, ya Allah ampunilah dosa bapak ibuku misalnya, atau bapaknya sudah meninggal lah. Nah, tapi tetap boleh membaca doa yang dalam Al-Quran itu, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu tetap boleh. Kenapa dibolehkan? Karena itu nas Quran. Yang kedua, apabila dia baca doa itu, walau abah mamanya non muslim, maka orang membaca doa itu termasuk orang yang mendapatkan berbakti kepada ayah ibunya. Namun ayah ibunya, anak yang membaca doa itu tidak akan dapat ampunan. Kenapa? Karena berbeda akidah namanya, berbeda akidah. Nah, karena dia orang non muslim. Baik bapak-bapak. Nah, kefasikan yang dimaksud ayat ini adalah fasik yang hakikatnya kafir. Berbeda dengan orang yang berbuat fasik muslim, Pak. Coba dalam surah Al-Haji, paman hajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj. Kalau kau berhaji, maka janganlah berkata-kata yang membangkitkan syahwat, wala fusuka, janganlah berbuat kefasikan. Nah, berbuat kefasikan apa tuh? Berbohong, pembote, menipu orang. Nah, itu berbuat kefasikan, berkelahi. Nah, perbuatan kefasikan ya, yang dia seorang muslim lalu ya, mohon maaf ya, di kampung orang muslim kan ada pernah kelihatan sembahyang. Nah, sembahyangnya setahun 2 kali aja, nah, Idul Fitri, Idul Adha. Setahun 2 kali. Ada yang seminggu sekali aja, ada setahun 2 kali. Kerjaannya apa, Pak? Kerjaannya masyhur, dia adalah penjudi pemabuk misalnya. Lalu meninggal, yang pemabuk penjudi ini meninggal. Nah, apakah dia termasuk fasik yang disebut dalam Al-Quran ini kayak Abdullah bin Ubay? Tidak. Tetap dia berhak dimandikan, dikafani, disembayangkan. Karena Islam itu memandang kepada muslim lainnya secara zahir aja. Kalau dia namanya adalah Islam, iya, Islam, walau kelihatan dia tidak pernah sembahyang ya di kampung kita, puasa kelihatan tidak puasa juga, dia Muslim, tetap dia boleh disembahyangkan, dikafani, dikuburkan sebagaimana layaknya Muslim. Urusan dia, kefasikan dia kepada Tuhannya, itu urusan dia. Nah, tidak bisa disamakan kefasikan yang ayat ini dengan kefasikan orang muslim yang berbuat kefasikan. Kan banyaknya. Tidak semua muslim yang taat. Beda kayak bapak-bapak yang hadir ini. Nah, ini hadir ini
luar biasa ya. Sering ke masjid, alhamdulillah. Ada ini tidak pernah ke masjid, baru kali itu ke masjid, itu pun ditandu. Ya, tandu ke masjid. Sembayangan di mana Pak? Karena rumahnya sempit, tidak bisa. Ayo bawalah ke musala. Kali itu baru ke musala. Ditandu juga, karena sudah mati baru ke musala. Pertama dan terakhir. Nah tetap disembayangkan, itu doakan. Doa kita makbul kah? Bukan makbul, itu bukan urusan kita, itu wilayah Tuhan. Kalau Tuhan misalnya mengampuni ya silahkan, kalau enggak. Satu saja yang tidak diampuni Allah Ta'ala, syirik, yang baru dibaca dari ayatnya tadi. Wa may yusyrik billahi, apa namanya ayatnya tadi? Orang yang syirik itu duna dzalik ya. Kalau di bawahnya itu bisa diampuni Tuhan limay yasha, ya kan? Bagi orang yang ia kehendaki. Ya dosa syirik aja, yang lain itu terserah Tuhan ya. Dosanya kalau syirik itu tidak bisa. Duna dzalika limay yasha. Ayat tadi dibaca tadi. Nah, Bapak-bapak yang mulia yang berbahagia. Nah, kasus kembali kasus ini Abdullah bin Ubay tadi, sifat Nabi Muhammad itu ingin menyelamatkan umatnya, Pak. Jadi sifat dendam atau apa itu tidak ada kepada Nabi Muhammad. Kepingin umatnya masuk surga semua. Walau ini adalah musuh, ya, gunting dalam lipatan yang jelas musuh di Madinah. Bahkan orang-orang kepingin membunuh kepada Abdullah. Anaknya sendiri pun pernah minta izin kepada Nabi. Ya Rasul, aku aja lah membunuh abahku. Nah itu Nabi melarang. Beberapa kali Nabi melarang. Tuh, anaknya tuh namanya Abdullah. Karena sudah terkenal. Tapi Nabi tidak membunuh. Tapi kalau misalnya Nabi membunuh kepada Abdullah bin Ubay yang disuruh Nabi, apa kata orang? Nabi membunuh sahabatnya. Karena Abdullah bin Ubay ini bersyahadat, pura-pura Islam. Lalu Nabi Muhammad, Pak, ya, hati Nabi itu kepingin sekali ini didoakan. Abdullah bin Ubay kepingin ya, hati Nabi itu kepingin mendoakan, walaupun dia munafik tetap mendoakan. Turunlah ayat Al-Quran, istaghfir lahum aw la nastaghfir lahum. Ya Muhammad, punya Tuhan, Pak. Istaghfir lahum, kau ampuni mereka, kau mintakan ampun mereka, aw la tastaghfir lahum, atau enggak dimintakan ampun mereka. Karena apabila Nabi mengangkat tangan berdoa, itu pasti berefek. Illam tastaghfir lahum, jikalau ya Muhammad engkau mintakan ampun kepada Abdullah bin Ubay ini 70 marratan, 70 kali. Ya Allah ampunilah ini, ya Allah ampunilah ini, ya Allah ampunilah, Allah maafillahu, Allah maafillahu. Walau 70 kali, fala yaghfirallahu, Tuhan tetap tidak mengampuni. Nah ini dalil Bapak, dalil Al-Quran bahwa apabila seseorang muslim yang berdosa, yang salah, kemudian beristighfar, bertaubat kepada Allah 70 kali, maka pasti diampuni Tuhan. Karena ada ayat Al-Quran, sab'ina marrah. Ini rahasia ya. Sehingga Nabi itu dalam hadis Bukhari ya, Nabi Muhammad tidak pernah tidak membaca istighfar dalam 24 jam lebih daripada 70 kali. Dalam hadis Muslim, Nabi Muhammad membaca istighfar, bertobat kepada Allah lebih daripada 100 kali. Nabi ini uswatun hasanah. Nabi adalah suri teladan, padahal Nabi tidak ada dosa. Nah ini adalah sebagai contoh kepada umatnya agar kiranya kita membaca istighfar. Dzalika bidam kafaru billahi wa rasulih. Karena mereka Abdullah bin Ubay itu dan teman-temannya itu adalah kafir kepada Allah dan Rasul. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik, kepada kaum yang fasik. Istighfar tadi, Bapak Ibu yang mulia yang berbahagia, banyak sekali Pak fadilat istighfar kepada Allah ya. Di antaranya adalah 2 ayat Al-Quran dalam surah Hud ayat 52 dan surah Nuh ayat 9, 10, 11. Nah surah Hud. Nah Nabi Hud alaihissalam itu mengemeng-emengi dunia. Ya qaum istaghfiru summa tubu ilaihi. Ujar Nabi Hud, hai kaumku, ya qaumi istaghfiru, beristighfarlah kepada Allah.
minta ampunlah kepada Allah. Summa tubu ilaih, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hasil kepada mereka yang bertaubat beristighfar kepada Allah? Yursilis sama alaikum midrara. Pasti Allah menurunkan hujan. Karena Arab ya, karena Saudi Arabia itu yang begitu tandus dan panas, Pak. Hujan itu jarang. Karena Nabi Hud itu diutus di Makkah. Daerah Makkah. Nabi Nuh diutus di Makkah. Nabi Nuh di Makkah. Yang ketiga adalah Nabi Soleh. Makanya ada Madain Soleh di Makkah. Yang tanahnya Madain Soleh ini akan dibikin oleh Muhammad bin Salman. Kota yang modern kayak Eropa lah. Nah kemudian yang terakhir, Nabi yang keempat adalah Nabi Muhammad. Mekah. Jadi 4 Nabi aja Pak. Yang pertama adalah Nabi Nuh, yang kedua adalah Nabi Hud, yang ketiga adalah Nabi Soleh, yang keempat adalah Nabi Muhammad yang diutus Tuhan di daerah Mekah. Selain itu, enggak, Palestina. Nah, Palestina. Nabi yang lain itu turun di Palestina. Nabi Hud alaihissalam mengemeng-emengi ada dunia. Ujian Nabi Hud, ya qaum astaghfiru summa tubu ilaih yursilis sama alaikum midrara. Allah akan pasti menurunkan hujan yang lebat. Baik hujan lebat yang air turun ke bawah yang membasahi bumi, menghidupkan tanaman, kemudian sumur yang bisa meminum kambing ternak. Nah, yang lain hujan adalah rahmat dan ampunan Tuhan. Ini yang penting nih, hujan rahmat dan ampunan Tuhan. Apalagi tambahannya, wa yazidkum quwwatan illa quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Nah ini Pak, wa yazidkum, dan Allah menambah-nambah quwwatan illa quwwatikum, kekuatan kalian supaya kalian bisa mencangkul, menanam kurma kuat. Jadi istighfar ini adalah obat mujarab kepada yang loyo. Bapak misalnya loyo, malas, istighfar kuat, termasuk menggauli istri. Bukan hanya telur 3 biji, madu secangkir. Bukan itu aja, obat kuat misalnya. Apakah dimakan tuh telur setengah, ini mau jahe segalanya. Tapi istighfar, banyak-banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi, wa yazidkum quwwatan illa quwwatikum, dan Allah menambah-nambah kekuatan. Nah, karena Arab itu, ya budaya Arab itu yang sudah membiasakan istri lebih daripada 1, Pak. Istri orang Arab itu 2, 3. Mereka bangga. Nah itu udah budaya. Kita ini budaya Indonesia enggak. Budaya Indonesia itu istri 1, istri 2 dibenci orang. Di Indonesia ini begitu, sudah sudah terpatri begitu. Padahal istri 2, istri 3 itu tidak ada salah, tidak ada aib. Boleh, bagus itu. Bagus. Berapa istri? 3. Makanya Pak ya, sebagai slogan kita yang kemanakah pian pulang, pian orang Jawa misalnya, pulang ke Jakarta, ke Jawa, atau orang Banjar, ketemu teman SD, teman SMP kita di Banjar. Alhamdulillah, Fauzi, alhamdulillah ketemu lagi, pelukan. Pertanyaan pertama diajukan orang itu kepada kita apa? Berapa anak pian? Nggak ada pertanyaan. Berapa mobil pian? Nggak ada. Pertanyaan kedua, istri berapa? Itu pertanyaan dia. Istri siji. Kalau yang istri 2, bangga dia. Kita nggak berani istri 1, Pak. Nah, bapak-bapak, kalau kiai ya di Jawa ya, atau di Banjar, kalau sudah kiai, tingkatan kiai itu istrinya tuh 2 misalnya. Nah, kalau kiai di Balikpapan siji aja istrinya, ada banding 2. Itu di Banjar Pak, 2 istrinya tuh pasti 2. Di Jawa itu 3. Ulun bukan kawan ulun sih Pak ya, kawan teman ulun meninggal, kawan ulun sudah di Imam Islamic Center, namanya Ustadz Haji Muhammad Juhdi, sudah meninggal Ramadan, bulan Ramadan kemarin meninggal. Nah temannya itu satu peguringan waktu itu di pesantren itu, ulun lupa namanya itu. Nah, akhirnya temannya ini studi di Saudi Arabia, pulang, tapi tidak pulang ke Banjar Pak, pulangnya ke Jawa, bikin pesantren, ribuan muridnya.
karena murid Said Maliki di Mekah. Dulu juga sama, miskin juga Pak, makan iwak kari juga. Nah, sama pada miskin. Sekarang pesantren dari SD, ibtidaiyah, SMP, SMA, aliyah, sanawiyah, fakultas, ada lengkap. Nah, yang hebatnya itu teman itu apa hebatnya? Istri 4, befoto nah, anak 1, 2, 3, oh mau, dulu miskinnya juga sama. Junet ini kalah Pak, yang lain-lain kalah. 4 istri, 2 di sini, di sini. Nah, ya sini. Nah, sama aja juga makan iwak karing juga nasibnya berbeda sekarang. Berbeda nasib 4 istri, enggak tahu anaknya berapa. WA, Ustadz kalau mau ke Jawa ke pesantren dulu aja. Waduh, iya benar deh. Nah, nasibnya berbeda nasib. Wa yazidkum quwatan ila quwatikum. Ujian Nabi Nuh kuat. Nah, jadi yang istri 2, 3 yang kadang anak bayi istri itu kuat lagi kalau membaca istighfar tadi. Nah, rekomendasi ini bukan dari ulama, bukan dari nabi, tapi dari Tuhan. Itu surah Nuh. Bapak buka ayat 52 surah Nuh. Nah, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh itu juga sama menjanjikan kepada umatnya dunia. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum madrara wa yumdikum bi amwal wa banin waj'alakum jannat waj'alakum anhara. 9, 10, 11 surah Nuh. Beristighfarlah kepada Allah Ta'ala bahwa Tuhan itu pengampun. Yursilis sama alaikum madrara, Tuhan menurunkan hujan yang lebat. Wa yumdikum bi amwal, Allah akan memanjangkan kalian harta. Ini problem kepada kita ya, ekonomi. Ini problem ekonomi. 900 kasus masalah, hampir 1000 angka perceraian ya. Itu di Jawa Barat ya. Kenapa jadi perceraian istri yang menggugat untuk cerai? Alasan pertama adalah ekonomi masalahnya. Suaminya di PHK, abang datang, abang disayang. Abang bawa uang namanya, abang disayang. Abang datang kada bawa uang, abang ditendang jadi layang-layang. Ya, ini tidak ada uang. Iya, ada artis itu. Abang gugat cerai. Kenapa suaminya tidak kerja? Dia aja yang kerja cari duit. Begitu. Ini masalah duit ini problemnya. Nah, apa nih solusi problem ini? Wa yubdikum bi amwal. Orang beristighfar, Tuhan akan membanyakan harta. Kenapa jadi kita pintu rezeki itu kayaknya tertutup betul, kayak model sial gitu nah. Ini nyata bahwa kita adalah kurang beristighfar. Almarhum Abuya Kesyarwani itu di kilo 19 itu menyarankan khusus pribadi ulun waktu itu baca istighfar mau 2000 membaca 2000 membaca sehari. Nah, bapak-bapak yang berbahagia, untuk membuka pintu rezeki di mana-mana astagfirullahaladzim aja. Paling tidak ya sehari semalam itu baca 1000 paling tidak. 1000 paling tidak. Nah, ini salah satu untuk membuka pintu rezeki. Buktikan. Karena adalah rekomendasinya dari Tuhan. Apabila kita beristighfar, wa yumdikum bi amwal, Tuhan akan memanjangkan harta. Entah dari mana harta itu datang. Yang kedua apalagi yang penting daripada dunia? Wabanin. Nah, wabanin keturunan. Nah, ada orang yang tidak punya ingin anak, tidak ada. Pian tuh pasti kalah Pak. Apabila pian mobil 2, rumah bagus segalanya, pian mesti anak 2, 1, kalah kepada kawan pian yang miskin anaknya 10. Pasti kalah. Kemuliaan tuh berapa anak pian 10, kaget itu aja. 10 kerja apa Pak? 10 jodoh kaum di masjid aja. 10 anak. Karena banyak gawian, banyak. setahun satu. Kayak mau memberi makan nih Pak Pian. Gajinya cuma 2.500.000, 3 juta. Udah tahu juga aja sini. Yang penting anakku makan. Kayak Bang Ayo Pak makan anaknya. Barang aja ya. Malah yang anak yang orang-orang kaya tuh biasanya susah makan. Dikejar-kejar. Nah, kesana pembantunya sampai kemana-mana dikejar. Anak orang miskin tuh, mana lagi wadahnya dimakan terus itu.
Ya, ada lagi kah? Nah, enggak susah memberi makannya itu, diginikan aja, nah dilempar aja habis itu. Coba lihat ya, benar tuh bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu. Nah ini guru kami itu punya anak 27 Pak, 27, soleh semua. Almarhum guru Syarwani Abdan Bangir, 27 anak beliau, istri 2, ya 2 istrinya. Waduh luar biasa Pak. Jadi semboyan ulama yang banyak anak banyak rezeki itu benar itu. Bukan masalah banyak anak banyak rezeki itu apa ya? Bukan masalah harta aja, tapi banyak anak banyak rezeki itu rezeki spiritual maksudnya. Banyak anak mendoakan. Pian anak 2 aja, Nabi Hidayah. Anak 10. Nah, doa itu masuk ke depan abah bapaknya. Kita ini Pak, bapak-bapak para hadirin bakalan mati Bang masalahnya. Mati itu satu aja harapannya kita itu apa tuh? Doa. Nah ada lagi kita bisa bersedekah ada kawal lagi. Olahraga ke lapangan Merdeka ada kawal lagi juga sudah mati. Nah ini kawan ulun Pak baru bercerita yang kurang lebih seminggu yang lalu lah. Di Balikpapan nih kejadian ini. Balikpapan. Kejadian itu kurang lebih 2 tahun 3 tahun yang lalu. Hendak dimandikan, orang mati nih hendak dimandikan, belum dimandikan masuk ke kamar di bawah. Apa nih orang mati nih? Orang mati kan pada begitu duduk. Orang matinya berduduk. Anaknya melihat itu teriak pingsan anaknya Pak. Kawan ulun ini kada lari, bukan ulun kalau ulun lari kali sudah itu. Berduduk gitu. Dilihatin berdiri berubah pulang. Disembunyi ya, ditaruh di situ, duduk pulang 2 kali duduk. Saya bertanya kepada Habib Hussein, kok bisa nih orang mati bisa duduk? Ya Habib Hussein, ente jangan berasumsi bahwa duduk itu dia hidup lagi atau didudukan jin. Ya mungkin kalau bertanya sama medis, sama dokter, mungkin ada jawabannya ya. Walhasil duduk dia. Bilangnya orang itu kalau duduk dia melek begini, malam bakalan bangun. Tapi kalau duduk dia matanya bawa jam begini Pak. Nah duduk tapi duduk. Didorong dadanya ini berambah lagi. Rupanya mau mandi seorang nih orang matinya. Baru kali ini Pak kejadian duduk ini baru kali ini. Nah kalau kejadian kawan ulun ini enggak lari Pak, hebat itu. Mungkin ulun kalau duduk kayak gitu bisa lari juga ulun ini. Cuma belum ketemu aja yang duduk. Kalau yang apa namanya bulu kaki ini apa namanya naik itu ada. Mungkin karena airnya hangat mungkin lah bisa naik. Tapi kalau yang duduk itu belum pernah ketemu. Tapi mudah-mudahan janganlah duduk ini. Lalu ulun tanya sama kawan ulun tuh, kayak apa solusinya? Nah solusinya ya ada bacaan dikasih guru untuk supaya jangan bangun lagi. Dam. Ada ayat Al-Quran dibaca. Selain itu ada macam-macam. Yang kedua adalah disembelih Pak. Disembelih sama sanduk nasi yang kayu. Ada sanduk nasi itu yang plastik ada, yang besi ada, yang kayu. Pilih yang kayu. Apanya yang disembelih? Lehernya sembelih. Sama kayak kita membaca apa namanya menyembelih sapi. Bismillahi Allahu Akbar Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sembelih sini. Nah, ada teman ulun tuh kadang melihat sendok nasi kadang ada mencari sendok nasi amrak apa sendok nasi pulang orang mau mati disembelih sama tangan aja. Nah ini dihakikatkan pedang Saifullah namanya disembelih. Nah ketika menyembelih itu mayat yang duduk tadi ada bunyinya gitu, mengaruk kayak sapi. Akhirnya ada bangun lagi, mati sudah dia. Nah, bapak-bapak ini kejadian nih ya, luar biasa ini. Kawan ulun tuh. Yang kedua dia kejadian juga adalah dia juga memandiin tuh Pak. Kemaluan ya kajung. Ditutupin gitu ya, ditutupin sama kain apa namanya itu? Kain orang Jawa itu apa? Iya kain jari itu direbahkan apa namanya kemaluannya tegang kan udah bagus kayak tiang bendera Pak. Kayak tiang bendera iya ini masalah lagi ya men ya. Nah akhirnya dia menelepon Pak, menelepon ulun. Ustaz
ini gimana nih solusinya Ustaz? Kok bisa tegang begini ini? Nah, ulun kan tahu juga. Karena pernah juga ya. Lalu ulun tanya, ada cemete enggak? Cemete itu Pak, ada orang Banjar, mungkin orang Jawa. Ya. Yang dibawa Soekarno tuh Pak. Tongkat tuh Pak. Ada Soekarno itu. Nah itu cemete namanya. Cemete itu kayu. Tapi dibikin spiritual. Ada yang macam-macam caranya. Ayo ditaruh kertas lah. Kalau guru saya enggak ya. Guru saya enggak ada isinya apapun. Isinya spiritual. Saya diajarin dulu. Kamu mau bikin cemete kayu itu kan. Bisa tongkat. Ya ambil aja. Jadi ulin tongkat ke apa yang bagus. Kayak apa caranya? Caranya tuh nanti kamu habis Jumat. Pulang Jumat di rumah. Ambil tongkat itu. Ada pohon di depanmu tuh kenapa sawu kah apakah rambutan kah, sentuhkan itu baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, catuk sekali, simpan lagi nanti Jumat belakang lagi, catuk lagi Pak, tek sekali. Nah sampai setahun ke 2 tahun kah, bila mati sawunya itu rambutannya tuh tongkatnya tuh jadi. Tapi setiap Jumat, ulun berapa kali mengamalkan tuh sudah. Aku di Banjar tuh pulang Jumat tek rambutan di depan, pulang Jumat kada ingat lagi seruan, pulang kada tercatok batal sudah Pak. Sampai sekarang kada ada bikin-bikin, nggak ada. Tapi kan bisa bikin itu, bisa bikin. Itu kayu itu, ya ada isinya innalillah tadi. Itu kalau dilempar kena maling jatuh malingnya jatuh, kalah itu Pak, hebat. Tapi ya susah supaya jadi kayu itu susah. Innalillahi, bacanya itu aja innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, Julen ambil itu. Kalau sentuhkan sama cemete itu jatuh dia. Nah, kalau enggak solusi kedua adalah pohon yang memang benar-benar mati diambil nantinya sentuhkan bacakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Solusi yang ketiga tongkat ini aja nanti saudara. Carikan tongkat ini, catuk aja kuat-kuat itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pasti kan jatuh. Nah yang ketiga solusinya adalah istrinya dibawakan. Akhirnya istrinya dibawa ke dalam kamar mandi itu. Dipegang kemaluannya itu. Baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jatuh dia Pak. Alhamdulillah jatuh. Nah akhirnya turunlah kemaluan itu. Nah, ini orang mati. Di Balikpapan juga kejadian. Di Jawa ada juga. Saya baca di Jawa ada. Pernah kemaluannya juga tegang. Rupanya makan obat kuat kali belum tersalur mati. Saya pernah dicuel oleh seorang istri, ya dicuel. Ustaz ada istrinya mau ngomong, oh iya sudah ngomong. Apa Pak, Bu, masalahnya anu Pak Ustaz, anu apa ini? Abahnya ini mohon maaf belum mandi janabah, jantung rupanya meninggal. Jadi mohon maaf tolong Pak Ustaz mandikan janabah dulu, baru mandikan mayit. Ulun tuh iya Bu. Nah, apakah misalnya orang junub ini wajib dimandikan mandi jenazah dulu pala? Baru mandi jenazah? Enggak. Ketika sudah mandi jenazah ini diniatkan, maka terlingkupi entah itu orang mandi junub, entah itu wanita meninggal dalam keadaan nifas, entah itu wanita meninggal dalam keadaan haid. Melingkupi sudah. Haid kan, nifas kan, janabah kan. Kada perlu lagi diniatkan sengaja aku memandikan pian yang ada mandi junub ini enggak cukup. Karena istrinya ini takut, ya wajar bahwa bapaknya belum mandi janabah. Nah, ini pernah terjadi Pak ya. Kejadian ini pernah ada terjadi zaman Nabi. Namanya sahabat itu Hanzalah namanya. Hanzalah ini adalah baru pengantin baru. Lalu lupa dia janabah, lupa sembahyang subuh, ikut perang, ambil tombak, ambil panah, ada gendang, dung malam itu perang, ikut perang.
Nah ketika perang ini dia berhubungan sama istrinya lupa. Mandi jenabahnya lupa. Kalau orang mandi jenabahnya lupa datang ke masjid sembahyang subuh kan. Pulang ke rumah ditanya istrinya. Tadi Pak sudah mandi jenabah? Belum aku mandi jenabah sembahyang subuh lagi. Itu karena dia lupa. Ada bahkan orang lupa mandi jenabah Pak di kandangan kejadian itu. Jadi khatib. Sudah jadi khatib begini nah. Pulang Jumat ditanya istrinya, Pak, pian tadi berniatlah mandi jenabah subuh tadi. Astagfirullah sidin. Lupa aku, maka jadi khatib. Itu. Nah kejadian itu Pak ditanya sama guru ulun. Menanya dia sama guru ulun, guru Kasim. Kayak apa guru itu? Ya. Jasidin ikam aja sembahyang zuhur. Jamaahnya gimana itu? Sah jadi jamaahnya. Karena jamaahnya kan datang. Sah jamaahnya. Ini ndak diumumkan minggu depan. Mohon maaf ya bapak-bapak, khatib kemarin lupa mandi jenabah. Jadi bapak-bapak salat zuhur. Itu diumumkan. Nah diumumkan. Malunya diumumkan. Ada mau lagi sidin khatib di masjid itu. Malu. Diundang diupah berapa? Ada hakun lagi. Aku sidin sopan benar tuh. Sidin juga bang minta umumkan sama kaumnya. Nah jadi jenabah tadi. Nah Hanzalah ini Pak, Hanzalah ini mati syahid. Ketika mati, padahal dia mati syahid itu adalah tidak wajib dimandikan, hanya dikuburkan begitu aja. Nah tiba-tiba sahabat kaget melihat Hanzalah ini basah, bajunya basah, rambutnya basah, dibawa Pak dengan darah-darahnya di hadapan Nabi. Ya Rasul, tidak ada hujan apa-apa, kok ini sahabat ini basah. Lalu Nabi yang luar biasa tahu ya ujian Nabi, Hanzalah ini adalah dimandikan malaikat. Hadisnya sahih. Dimandikan oleh malaikat. Karena orang mati syahid tidak dimandikan. Karena dia janabah dimandikan oleh malaikat. Dikuburkanlah Hanzalah dengan darah-darahnya itu, dengan baju-baju perang itu. Nah itu terjadi pada zaman Nabi Muhammad. Jadi bapak-bapak, kalau misalnya pian berhubungan sama istri, upayakan mandi malam kah juga mandi juga, nanti khawatir mati. Nanti istrinya bingung ya. Baik, ini sudah jam isya ya, mohon maaf Pak. Baik, kalau ada yang mau didiskusikan boleh Pak Muin, silakan dekat-dekat Pak Muin. Ini ada mic. Ulun ini kurang dengar ya, telinga ini sudah mulai telinga tuha sudah. Silakan Pak Muin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya bukan mandi jenabah, tapi yang ingin saya tanyakan terkait masalah fardhu kifayah, yang mana yang meninggal ini adalah bayi. Oh bayi. Yang kira-kira janinnya itu kira-kira dalam kandungan itu kira-kira berapa bulan itu baru meninggal. Janinnya itu kira-kira 1 jengkal. Apakah itu kita mandikan atau langsung kita kuburkan aja? Baik. Yang pertama Ya. Yang kedua, juga terkait masalah fardhu kifayah. Biasanya kalau orang meninggal itu di waktu sholat zuhur baru kita sholatkan. Ini biasanya jamaah itu ada dari beberapa masjid. Sebelum disolatkan di masjid, dia melaksanakan sholat sunat ba'diyah, sholat sunat dulu, dia selesaikan dulu. Tapi pada umumnya kalau misalnya di masjid kita ini, kita langsung melaksanakan sholat jenazah dulu, baru kita sebelum zuhur. Setelah sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, kita melaksanakan fardhu kifayah dulu, baru kita melaksanakan sholat Badiah. Itu saja. Ya. Kira-kira yang didahulukan itu yang mana? Baik. Yang pertama adalah janin yang dalam kandungan meninggal. Pernah pada zaman Nabi SAW itu janin yang dalam kandungan meninggal, kemudian yang ahli mengurut itu bisa mengeluarkan. Setelah dikeluarkan pada waktu itu sahabat langsung dikuburkan. Hadisnya itu ada. Nah ini menjadi problem ya para ulama fikih. Para ulama fikih mentarjih
bahwa janin pada zaman Nabi itu di Madinah itu adalah kurang daripada 120 hari. 120 hari itu berapa bulan ya? 4 bulan ya? Ya kan 4 bulan ya? 120 hari kurang daripada 4 bulan. Berkesesuaian dengan hadis, apabila 120 hari 4 kali 4 bulan, maka dalam hadis itu ditiupkan roh. Ketika ditiupkan roh disebut khalqan akhar. Sehingga secara ilmiahnya janin yang di atas 120 hari itu sudah ada cikal mata, rangkaian tangan dan kaki. Apabila 120 hari plus 1 hari, biasanya itu ibu-ibu tahu tuh berapa bulan segalanya. Kemudian meninggal dalam kandungan, ya berapa bulan? Misalnya 5 bulan meninggal dalam kandungan, akhirnya diambil, dokter yang mengambil, kemudian maka ini ulama fikih mengatakan adalah wajib disembahyangi, dikuburkan, dikafani sama. Tapi apabila di bawah 120 hari, berapa bulan nih? Oh 3 bulan keluar, meninggal di dalam perut. Biasanya itu tidak ada rangkaian, tangannya itu masih satu. Kurang lebih segini kalau 3 bulan. Kalau 4 bulan itu segini Pak. Segini 4 bulan. Saya pernah memandikan yang 4 bulan lebih lah. Pernah. Nah sehingga yang belum ada rangkaian kaki yang menyatu ini secara ilmiah itu dia dikuburkan. Tapi apabila di atas 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan keluar, wan meninggal dalam perut atau meninggal di luar dia masih hidup, tetap dimandikan. Nah berbeda dengan misalnya di aborsi. Kalau di aborsi misalnya 6 bulan jenazah itu ujung-ujungnya dari pihak dokter mengatakan ini janinnya bermasalah. Kalau tidak diaborsi, ibu bisa meninggal. Akhirnya diaborsi, dihancur. Nah apabila janin ini dihancur, kita bisa memiyah-miyah. Iya, kayak di blender kan, dihancur. Yang mana kepala, daging, segalanya daging, itu tidak bisa dipiyah-piyah. Karena dia menyatu dengan darah. Maka itu wajib hanya dikuburkan. Ya. Jadi tadi tergantung kepada umur janin itu. Jadi ketika dia tidak serta-merta bilanya meninggal dalam perut, padahal umurnya 6 bulan dikuburkan. Ustaz berdasarkan hadis-hadis ini tidak boleh. Ini pandangan fikih seperti itu. Karena pada zaman Nabi itu dipandang bahwa janinnya adalah belum berumur 120 hari, lalu dikuburkan oleh sahabat. Bapak-bapak yang dirahmati. Nah yang kedua, masalah fardu kifayah. Apakah mendahulukan fardu kifayah? Apakah mendahulukan ba'diyah zuhur? Itu boleh-boleh aja. Itu kesepakatan aja. Mau salat fardu kifayah duluan baru ba'diyah boleh. Cuman kalau runtutannya dalam kefarduan itu, zuhur kan fardu ya. Zuhur fardu. Ba'diyah itu sunat ya. 2 rakaat itu sunat ba'diyah. Qabliyah ba'diyah sunat. Nah, fardu kifayah itu fardu kan? Fardu kan? Nah sehingga kalau runtutannya begini Bang Wain, setelah habis zuhur sembahyang fardu kifayah dulu baru ba'diyah. Itu lebih aula dibanding ba'diyah dulu baru fardu kifayah. Karena mendahulukan fardu itu seperti itu. Jadi ahsan sembahyang zuhur bawa mayatnya ke depan, sembahyang fardu kifayah baru ba'diyah. Itu urutannya begitu. Tapi kalau Bapak misalnya ba'diyah dulu baru fardu kifayah, enggak apa-apa, boleh-boleh aja. Yang penting mayatnya disembahyangkan lah. Nah seperti itu ya. Nah kalau misalnya asar berbeda Pak Muin. Kalau asar. Kalau zuhur ya tadi mau sebelum zuhur boleh, setelah zuhur juga boleh. Tapi kalau asar maka tidak boleh setelah salat asar. Upayakan sebelum asar. Teknisnya gimana? Ketika mayatnya datang, Bapak azan. Allahu Akbar. Sembahyang sunat. Sebelum asar 2 rakaat, bawa mayatnya ke depan. Nah, habis itu sembahyang fardu kifayah, baru kamat lobar, asyhadu an la ilaha illallah, mayatnya sudah di belakang. Jadi didahulukan fardu kifayah, baru sembahyang asar. Karena setelah sembahyang asar fardu kifayah, itu ulama fikih mengatakan makruh. Kalau mayatnya sudah ada di masjid. Tapi kalau misalnya mayatnya itu terlambat memandikan ini, ujung-ujungnya jam 5 baru selesai dibungkus. Bapak tadi sudah sembahyang asar,
lalu ikut sembahyang fardu kifayah tidak mengapa. Karena itu memang muskilah. Ada alasan karena terlambat memandikan dan lain-lain. Nah, berbeda mayatnya sudah ada di masjid. Itu fardu kifayah dulu baru sembahyang asar. Oke ya, ya. Pemain sembahyang asar dulu kah atau johor kah disembahyangkan pemain nanti? Hari Jumat aja pemainnya, mudah-mudahan ya. Pemain Jumat sembahyangkan. Wah, banyak orang yang pemain. Jumat depan kali-kali ya. Jangan ya. Baik, semoga kita diberkahi Allah Ta'ala ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.